Shalom, marun saya mahasiswa kebi, mengagurang anak sembau, anak sengkat tauku. Perkenalkan, saya Walden Rudolf Sepaya. Saya putra Sangihe asli, domisili orang tua saya, dan saya dilahirkan di Desa Binalah, Kecamatan Tamako. Dan sekarang ini saya bertempat tinggal di Surabaya, melayani sebagai seorang hamba Tuhan, dan juga ngajar ya sebagai dosen. Dan pada kesempatan saat ini saya mengucapkan juga selamat menyongsong Natal untuk saudara-saudara semua. Dan kemunculan video ini adalah bentuk keprihatinan saya secara pribadi untuk keluarga besar saya yang ada di Desa Binalah. Jadi beberapa waktu yang lalu anak sahaniku, anak utuhanku, Angela Mangidor, ditangkap, ditahan. Jadi prosesnya itu memang Angela ini melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya adalah di tengah masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, setiap keluarga mengalaminya. Angela yang juga sementara kuliah di Tahuna dan seorang ibu rumah tangga, dia mencoba membantu perekonomian keluarga dengan melakukan apa saja, dan dia berjualan online. Dan kesalahan anak sahaniku ini adalah di antara kosmetik yang dia jual, ada yang tidak BPOM. Lalu kemudian dari pihak BPOM Tahuna datang sidak. Saya tidak tahu prosedurnya seperti apa. Lalu kemudian mereka sita beberapa botol produk kosmetik yang tidak BPOM itu. Dan kemudian Angela menandatangani surat pernyataan untuk tidak menjual lagi, dan sejak saat itu anak saya ini tidak menjual produk yang tidak BPOM. Yang hanya dia upload adalah menjual produk yang BPOM. Itu informasi dari keluarga yang ada di Binalah. Lalu kemudian setelah mendatangi itu, pada proses selanjutnya tiba-tiba Angela ditelepon untuk periksa kesehatan di Tahuna dan langsung ditahan menjadi tahanan kejaksaan, dititip di Polsek Soatalawara, dan kasusnya ini berjalan begitu cepat. Kemudian muncul pertanyaan, mestinya kan kalau dalam kasus produk ilegal ini edukasi ya buat masyarakat, jangan pakai produk tanpa BPOM karena itu merugikan. Jangan menjual produk yang tidak jelas karena itu merugikan. Kita support pemerintah di dalam hal ini. Tetapi untuk kasus ini mestinya harus ada pelapor. Konsumen yang dirugikan entah wajahnya melepuh, bengkak, dan kemudian melapor. Tetapi dari pihak BPOM tidak pernah menyatakan siapa yang melapor, tidak ada laporan. Ada begitu banyak berita, si A yang melaporkan. Banyak bukti, ada orang-orang yang menyampaikan si A yang melaporkan. Bahkan orang BPOM mengiyakan oknum tersebut yang melaporkan. Ketika Angela bertanya, itu bukan masalah buat kami karena ini produk dijual secara online dan kami anggap ini sidak dari BPOM Tahuna. Kami ancugi jempol. Cuma pertanyaannya kenapa Angela saja? Sementara di Tamako, Kalembatu, tempat-tempat lain di Tahuna, bahkan ada istri tentara yang terus berjualan produk-produk yang sama yang dijual Angela, bahkan yang berbeda tapi tanpa BPOM, dan mereka tidak tersentuh. Lalu Jumat lalu Angela ditahan setelah diundang menjalani tes kesehatan, langsung ditahan di Polsek Soatalawara. Ini kasihan anak sahaniku. Dan tadi malam, berarti tanggal 16, dia sudah dipindahkan ke lapas
dan tidak boleh dibesuk, HP tidak boleh dipegang, diisolasi. Seorang ibu rumah tangga yang berjualan online bukan peracik, bukan pabrik, bukan juga reseller besar, yang ketika ditegur, diedukasi, sudah tidak menjual produk itu. Tetapi kemudian proses hukumnya berjalan begitu cepat, sangat cepat. Saya tidak tahu apakah ini ada penyidikan, apakah polisi di sini melakukan tugasnya, saya berharap iya. Tetapi prosesnya begitu cepat. Pertanyaannya, ada apa? Dan apakah ini untuk efek jerah? Boleh untuk efek jerah. Tetapi bertindaklah secara adil dan merata. Karena hukum ada bukan untuk menghukum masyarakat sebenarnya. Untuk melindungi masyarakat. Hukum itu untuk melindungi. Dan kemunculan video saya ini bukan membenarkan apa yang dilakukan oleh anak saya ini, tetapi memastikan proses yang berjalan sesuai dengan prosedur semua pihak. Tidak ada yang tidak on prosedur. Semua dalam prosedur. Pertanyaan saya, ya makiwaro maki teguh sumaga kurang anak sembau. Karena sejak awal kami berpikir mencari pendampingan bantuan hukum. Ternyata tidak mudah di Tahuna, di Tamako untuk mendapatkan bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu. Sempat menghubungi seseorang, tetapi 60 juta yang diminta menyelesaikan kasus ini bagi seorang ibu yang hanya menjual beberapa botol kosmetik yang disangkakan itu terlalu berat buat kami. Saya dalam kesempatan ini maki tulung mungkin pihak mangahapi anak usengka tahu yang mengerti, karena keluarga kami sebenarnya keluarga yang tidak jarang banget, hampir tidak pernah berurusan dengan hukum, tidak mengerti. Maki teguh apakah kasus ini perlu pendampingan hukum, karena setahu saya di media-media begitu ditangkap, begitu apapun itu harus sudah ada pengacara, ada supaya hak-hak dari masyarakat ini terpenuhi. Nah, ini sama sekali tidak ada. Dan kalaupun ada, tidak terjangkau. Oleh sebab itu saya dalam kesempatan ini maki tulung Bapak Bupati Sangihe Talaut, Bapak Camat Kecamatan Tamako, tulung kok. Ada masyarakat Anda yang sedang butuh bantuan hukum. Seorang ibu rumah tangga yang juga sedang menyelesaikan perkuliahannya di Tahuna. Perlu pendampingan hukum. Tolong diedukasi, memang ini sebuah kesalahan. Tetapi terkesan seperti kriminal, teroris, koruptor. Koruptor juga nggak segininya. Ya maki tulung. Dan untuk Wawuk Lau Binara, saya percaya ibu adalah Wawuk Lau yang dipilih oleh masyarakat untuk mengayomi masyarakat. Ini ada warga di desa Anda yang sedang menghadapi masalah hukum, ya maki tulung Wawuk Lau. Tolong dibantu, mungkin saran-saran, pendampingan, teguko, edukasiko, karena Jela itu warga masyarakat Anda, Wawuk Lau, maki tulungi kami sekeluarga. Mempiak pesasara su tempon tamai mendorong ngampung. Saya ini mengetuk hati ibu bukan hanya secara kekeluargaan, tetapi secara jabatan, karena ibu pengayom bagi masyarakat yang ada. Maki tulung ko ibu. Mungkin pihak 1-2 hal yang bisa dilakukan untuk meringankan yang berat ini, karena juga ini menjelang 25 Desember, kita masih singkat waktunya kumpul keluarga ya Bu ya. Ya maki tulung. Dan saya juga berterima kasih untuk lembaga swadaya masyarakat LSM yang beberapa yang memantau
Tetapi tolong memantau dengan terukur, ada kepastian-kepastian dan ada ketegasan-ketegasan. Jadi ancaman yang ditakutkan oleh keluarga saya adalah 15 tahun penjara. Menurut Anda apakah ini layak bagi seorang ibu rumah tangga di desa? Bukan pabrik, bukan yang meracik. Menjual itu sebuah kesalahan memang. Secara awam kita berpikir sita produk, teguran, mungkin bayar denda, itu adalah hal yang wajar. Sebab hanya dengan menjual beberapa botol, lalu kemudian dengan ancaman 15 tahun penjara seperti saya tidak paham itu, ditakutkan oleh Angela dan keluarga yang ada di Tamako, saya pikir itu sesuatu yang tidak fair. Mohon bantuan mengurangkan anak sembau, karena ini masalah yang berat buat keluarga kami. Keluarga yang tidak mampu untuk melakukan banyak hal dengan keuangan yang terbatas. Dan sekali lagi kemunculan video ini tanpa maksud untuk membenarkan yang salah. Justru saya mengedukasi. Makanan kadaluarsa expired, kosmetik tanpa BPOM, hindari, jangan pakai apalagi menjual. Dan setiap kesalahan ada konsekuensinya, tetapi konsekuensi yang wajar, yang logis. Untuk Angela, anakku, apakah kuat? Akui kesalahanmu, minta ampun sama Tuhan. Jangan ulangi. Tetapi Nani terus berdoa untuk kamu. Kamu bukan koruptor. Banyak koruptor yang luput dari pengadilan dan hukum. Mungkin di dunia ini mereka akan luput, tapi tidak untuk pengadilan surga, Angela. Tidak apa-apa, hadapi, Angela. Kamu tidak sendiri. Nani dan seluruh keluarga mendoakan kamu, mensupport, dan mungkin rekan-rekan anak sengkatau, anak sembau yang bersimpati akan mendukung kamu. Tetap kuat, Angela. Prosesnya akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ketika engkau menyadari kesalahanmu. Ya, terima kasih juga untuk banyak orang yang sedang mensupport keluarga kami sampai hari ini. Terima kasih. Dan sekali lagi, siapapun yang melapor itu tidak penting bagi kami. Karena yang bersangkutan juga sedang dipantau sih. Sedang dipantau. Itu informasi yang kami dengarkan. It's okay, tidak ada masalah. Dan ini menjelang sidang, apakah ada rekan-rekan saudara yang dapat memberi informasi di mana kami mendapatkan bantuan hukum? Maki tulung kau kasih. Maki tulung. Di mana kami dapat mendapatkan bantuan hukum? Mungkin bisa menghubungi nomor WA saya yang tercantum, atau menghubungi keluarga. Dan saat ini keluarga domisili di Desa Binala, Lesa. Nama ibu dari Angela adalah Yokebet Sepaya, kakak saya. Suaminya adalah Stanley Mangidor. Dan ayah dari Angela adalah Pamsi Mangidor. Hubungi mereka. Mungkin ada yang digerakkan Tuhan hatinya untuk menolong, mendampingi, dan sehingga proses ini berjalan sesuai dengan prosedur. Terima kasih. Tuhan memberkati.